Sesi satu juga menghijau ya, meskipun menghijaunya sebenarnya lebih besar di sesi satu dibandingkan sesi kedua. Sesi kedua ini untuk menghijaunya di 0,04% di level 6.849. Jadi kalau kita lihat di mana tadi pada sesi satu hanya dua sektor saja yang menghijau, finance dan juga kesehatan. Namun di sesi kedua ini kalau kita lihat yang menghijau ada cukup banyak, ada basic industry, ada energi, keuangan, kesehatan, industrial hingga non cyclical. Jadi kalau kita lihat di sini memang ditopang dari energi di 0,07%, kemudian ada perbankan di 0,14% dan juga basic industry yang dimana isinya di dalam oleh saham-saham emas. Jadi kalau kita lihat nih, Sasa hari ini emas ini hampir menyentuh level kenaikannya 1% nih. Makanya hari ini di sesi 2 tadi saham-saham emas juga ikut naik sejalan dengan kenaikan harga minyak juga. Harga minyak bahkan menyentuh level di 1,3% untuk global, Brent dan juga crude oil sehingga saham-saham minyak juga naik di sesi kedua. Oke, apakah dengan adanya statement Gubernur The Fed Jerome Powell dan juga keputusan Bank Indonesia yang kemarin menaikkan suku bunga acuan, ini artinya pelaku pasar domestik menyambut dengan positif, Susi? Ya, sebenarnya untuk positifnya tuh ada dua hal ya Sasa ya untuk di pekan ini di mana kemarin Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga yang memang tujuannya untuk menstabilisasi rupiah yang pertama karena kita tahu bahwa rupiah itu sudah menyentuh di level 15.800 bahkan kemarin sudah di atas 15.800 per 1 US dollar Amerika ya Sasa. Kemudian kalau kita lihat di mana memang Bank Indonesia bertujuan menaikkan suku bunga selain untuk menstabilisasi rupiah agar rupiah ini mampu menguat kembali melawan terhadap dolar US dan juga untuk tujuan lainnya adalah untuk melawan inflasi nih Sasa ya. Jadi kan kalau kita tahu bahwa harga minyak ini sekarang bisa balik lagi atau bisa menyentuh di level 100 US dollar per barel ya. Karena kan memang sekarang perang Israel dan juga Hamas ini makin memanas sih Sasa. Apalagi kemarin Biden sendiri baru saja tiba di Israel dan juga berpidato bahwa mendukung penuh dari Israel dengan memberikan dana untuk militan Israel sendiri. Jadi memang di sini perang ini makin memanas dikarenakan AS sekarang sudah berpihak kepada Israel dan ini tentunya juga akan membuat minyak ini bisa semakin fluktuatif lagi karena kalau kita ketahui di mana wilayah Timur Tengah ini sepertiganya itu produsen minyak nih Sasa. Jadi otomatis akan mengganggu pasokan dan membuat harga minyak naik. Ketika harga minyak naik, otomatis inflasi juga naik karena kita ketahui Indonesia ini importir minyak, jadi harus patut diwaspadai. Apakah ketegangan yang semakin manas di Timur Tengah ini juga turut menjadi faktor rupiah tampaknya juga agak sulit gitu untuk menguat karena meskipun Bank Indonesia kemarin sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin, tapi nyatanya kalau kita lihat pergerakan rupiah saat ini bahkan di kisaran 15.870 atau semakin mendekati 15.900. Ya sebenarnya untuk sentimennya ini kan baru kemarin ya untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi kita baru 1 hari merasakan kenaikan suku bunga. Jadi memang potensinya belum terlihat cukup fluktuatif. Tapi kalau kita bergeser ke US nih Sasanya, di mana US Treasury Amerika itu masih lebih menarik dibandingkan surat berharga yang ada di Indonesia nih Sasa. Sehingga kalau kita lihat SBN di Indonesia itu yieldnya naik yang menandakan bahwa investor itu sedang melepas SBN-nya dan beralih ke Amerika karena US Treasury-nya itu lebih menarik apalagi kemarin menyentuh di 4,99% hampir 5% dan ini tertinggi selama 16 tahun. Kemudian indeks dolarnya menguat. Siapa sih investor yang tidak tertarik lebih berinvestasi di US dibandingkan di Indonesia? Kalau kita ketahui rupiahnya melemah, kemudian SBN yield-nya naik sehingga memang sekarang asing ini lebih suka berinvestasi di US karena treasury-nya tinggi dan juga karena indeks dolarnya terus menguat terhadap mata uang lainnya. Oke, lalu dengan keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin, seperti apa implikasinya bagi saham-saham di sektor perbankan yang kalau kita lihat beberapa hari terakhir cukup tertekan di terpaan asing? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di data Movers-nya dalam sepekan memang kalau kita lihat justru selama 1 pekan atau hari kemarin itu ada Bank BCA, Bank BRI, kemudian Bank BRI, bahkan ada Goto juga sepekan itu justru dijual oleh asing. Karena kan kemarin sebelum hari Kamis Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga justru para pelaku pasar kan lebih banyak yang memperkirakan akan menahan suku bunga nih ya Sasa. Jadi memang banyak yang mulai melegau atau menjual saham-saham big caps. Tapi ternyata pada hari Kamis Bank Indonesia menyatakan menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi dan juga stabilisasi rupiah sehingga baru terapresiasi hari ini kalau kita lihat Bank BRI, Bank BNI, kemudian ada BCA hari ini kompak menguat menghijau hingga perbankan naik 0,14%. Apakah hal ini artinya waktu yang tepat begitu ya bagi pelaku pasar untuk momentum buy on weakness? Dan satu sisi bagaimana Anda melihat valuasi emiten-emiten perbankan utamanya bank big caps? Apakah sudah termasuk cukup mahal?
Ya sebenarnya kalau kita lihat secara price book value atau secara rasio itu memang sebenarnya overall value, tapi kan kita nggak bisa menilai suatu harga saham itu hanya dari rasio aja tanpa melihat growth-nya atau dari pertumbuhan labanya ya Sasa. Karena kalau kita lihat Bank Biskep meskipun harganya sekarang sudah premium, tapi justru labanya makin terus bertumbuh. Bahkan kemarin BCA sendiri sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 2023 yang dimana justru labanya meningkat 25%. Makanya kalau kita lihat hari ini pergerakan harga saham BBCA tadi waktu di sesi 1 sempat naik 3%, di sesi 2 di 2,57%, yang menandakan bahwa investor ini mengapresiasikan meskipun harganya sudah berada di level 9.000 tapi ternyata labanya terus bertumbuh sehingga kita tidak bisa menilai harga sekarang itu mahal. Jadi ketika dapat harga murah, itulah di saat kita mulai mengoleksi selama pertumbuhan laba dari emiten tersebut terus bertumbuh. Oke, apakah dengan mulainya musim rilis kinerja keuangan di kuartal 3 utamanya terkait dengan saham-saham perbankan yang ditandai ataupun diawali dengan BBCA yang cukup moncer ini bisa juga turut menopang penguatan saham domestik? Ya, kalau kita lihat untuk sektor perbankan kan bisa tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan ya Sasa. Kita lihat di kuartal 3 itu kan bulannya Juli, Agustus, September. Di Juli itu pertumbuhan kredit perbankan Indonesia itu sekitar 8,5%, di Agustus itu sekitar 9,0%, dan di September kemarin 8,9% yang sudah mendekati di rata-rata target BI di 9 hingga 11%. Nah, dari kenaikan pertumbuhan kredit perbankan ini saja sudah mencerminkan bahwa memang tingkat kredit di Indonesia ini meningkat sehingga tercermin dari hasil laporan keuangan kuartal 3 perbankan lainnya nanti yang akan menyusul segera seperti Bank BCA yang memang labanya sudah tercatat naik 25% dan itu naiknya itu berasal dari volume kredit Sasa. Lalu bagaimana dengan emiten-emiten di sektor komoditas? Bagaimana Anda melihat valuasi dan juga ketahanan fundamentalnya di tengah kalau kita juga simak tadi pagi terkait dengan realisasi hilirisasi yang juga cukup moncer, terutamanya tadi terkait dengan hilirisasi. Ya kalau kita ngomong untuk hilirisasi kan lebih ke nikel ya. Tapi kalau kita lihat memang saham-saham nikel ini tergantung dari demand-nya. Tapi untuk sebenarnya demand-nya sendiri kan bergantung terhadap kendaraan listrik nih saya untuk biasanya untuk nikel. Tapi kan kalau kita ketahui kendaraan listrik di Indonesia ini growth-nya belum terlalu tinggi ya Sasa ya. Jadi memang masih butuh proses untuk perkembangan yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita melirik komoditas lain seperti batu bara, memang harga batu bara kemarin sempat nyentuh 150 US dollar per barel, namun turun lagi nih kemarin menjadi 142 US dollar per ton, dikarenakan kalau kita lihat dari Eropa sendiri kan sedang memasuki musim dingin nih ya Sasa ya. Tapi kalau kita lihat ternyata kemarin para pelaku pasar memprediksi bahwa ketika wilayah Eropa memasuki winter justru ingin membutuhkan batu bara lebih banyak, tapi ternyata Eropa itu dia ada stimulus lain yang dimana dia meningkatkan listriknya atau dari tenaga angin. Jadi tenaga anginnya ini diperbanyak sehingga tidak membutuhkan batu bara lagi. Nah otomatis ini yang membuat ambruknya harga batu bara. Dan kalau kita bergeser ke India nih Sasa, memang untuk ekspor dari India ini juga meningkat justru karena dia tidak butuh impor lagi karena untuk produksi di dalam negerinya ini dia sedang ditingkatkan sehingga memang permintaan dari India dan juga Eropa menurun. Bagaimana proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah di pekan depan dan juga sentimen-sentimen apa saja yang patut dicermati oleh investor? Ya kalau kita lihat di pekan depan sepertinya memang agak sedikit minim sentimen ya Sasa, karena kan kalau kita lihat untuk The Fed sendiri kan baru akhir bulan mengumumkan apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak, kemudian di pekan ini sudah ada neraca dagang, udah ada kenaikan suku bunga Bank Indonesia, jadi memang sudah disabet semua di minggu ini, jadi kemungkinan di minggu depan hanya sentimen dari global nih, apalagi tergantung dari perang Israel dan juga Hamas apakah akan lebih memanas lagi. Nah ini yang bisa memicu dari IHSG justru nantinya akan dari sektor-sektor komoditas akibat perang tersebut yang berpengaruh terhadap seperti minyak ya, apalagi juga saham-saham minyak kan market cap-nya cukup besar. Jadi memang ini yang sepertinya akan mempengaruhi IHSG di pekan depan. Oke, suasana tahun pemilu sudah mulai terasa nih Susi, tapi tampaknya pergerakan IHSG dalam beberapa bulan terakhir masih bergerak konsolidasi di 6.800 dan juga 6.900. Bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG hingga akhir tahun dan bahkan berlanjut hingga tahun depan? Ya kalau untuk proyeksinya IHSG di akhir tahun mungkin bisa menyentuh di level 6.900 bahkan mungkin level 7.000 ya. Selama memang tidak ada resesi yang terjadi, apalagi dampak dari perang Israel dan Hamas itu tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia. Tapi kalau kita lihat misalkan nanti perangnya berkelanjutan, kemudian harga minyak melambung tinggi bahkan bisa di atas level 100 US dollar per barel, ini otomatis kita Indonesia sebagai importir minyak yang cukup besar ini akan berdampak juga nih Sasa. Ketika harga minyaknya naik otomatis
otomatis kita harus mengeluarkan uang lebih banyak karena produksi dalam negeri ini untuk mencakup BBM dalam negeri ini tidak cukup. Jadi kita butuh banyak impor. Nah, ketika nanti inflasi naik, otomatis suku bunga harus naik lagi nih dari 6% bisa naik lagi ke 6,25 hingga 6,50. Jadi kalau misalkan suku bunga naik ini bisa menjadi sentimen negatif juga terhadap IHSG. Jadi tergantung pada sentimen global apakah nantinya akan semakin memanas ataupun tidak.